Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Langit siang itu muram, seakan ikut berkabung. Awan kelabu menggantung rendah, menahan hujan yang kapan saja bisa jatuh. Di bawah pohon beringin tua, sebuah liang lahat menganga. Beberapa lelaki desa sibuk menurunkan peti jenazah ke perut bumi. Sementara suara tahlil mengalun lirih, menggema pelan di antara desir angin. Ayu berdiri dengan tubuh gemetar, wajahnya pucat, matanya bengkak karena semalaman tak berhenti menangis. Joko suaminya, kekasih yang dulu ia bela mati-matian melawan restu keluarga, kini berbaring kaku di dalam tanah. Semua berakhir begitu cepat. Kematian Joko dikatakan mendadak, hanya sakit perut biasa. Menurut bidan desa, tapi Ayu tak pernah percaya. Di sebelahnya Pukarsi, mertua sekaligus ibu kandung Joko, berdiri tegak dengan wajah sedingin batu nisan. Tatapannya menusuk ke arah Ayu, penuh kebencian yang tak disamarkan. Seolah bukan hanya tanah yang akan menelan Joko, tetapi juga menyapu bersih seluruh cinta dan harapan Ayu. Sudah ku bilang dari dulu, kau bukan jodohnya, bisik Pukarsi lirih, hampir tak terdengar oleh orang lain, tapi cukup jelas bagi telinga Ayu yang sedang runtuh. Ayu menoleh perlahan, air matanya masih jatuh, tapi di baliknya ada getir yang menyesakan. Ia ingin membalas kata-kata itu, ingin berteriak kalau dirinya bukan penyebab kematian Joko. Namun lidahnya keluh, seakan ikut terkubur bersama peti suaminya. Orang-orang mulai menutup liang lahat dengan tanah. Suara sekop beradu dengan batu kerikil, berbunyi berat dan menekan dada Ayu. Setiap gumpalan tanah yang jatuh bagai menutup rapat ruang nafasnya. Hujan akhirnya turun. Gerimis rintik pertama membasahi kain hitam yang membalut tubuh Ayu. Ia gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena firasat buruk yang sejak semalam terus menghantui. Ada sesuatu yang tak wajar dalam kematian Joko. Di ujung pandangannya, ia melihat sekilas tirai putih panjang. Tirai yang biasa tergantung di ruang tengah rumah joglo milik Pukarsi. Entah bagaimana, bayangan tirai itu menari-nari dalam pikirannya, seperti sedang menunggu. Suara doa terakhir orang-orang mulai bubar, meninggalkan liang lahat yang kini tertutup rapat. Ayu masih berdiri, kakinya seolah terpaku di tanah basah. Dan saat semua orang pergi, hanya tersisa dirinya dan Pukarsi di antara nisan-nisan. Mertua itu mendekat, berdiri tepat di sampingnya. Dari bibirnya keluar desisan dingin. Kematian Joko bukan akhir. Kau akan tahu sendiri. Ayu, rumah ini akan mengajarmu. Ayu menoleh, menatap wajah Pukarsi dengan penuh kebencian. Di matanya untuk sesaat, Ayu melihat sesuatu. Bayangan hitam samar yang bergerak di balik sorot mata itu. Hujan deras mengguyur. Ayu tahu, sejak detik itu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sore itu hujan sudah reda, hanya menyisakan aroma tanah basah dan kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Ayu berdiri di depan sebuah rumah joglo besar, peninggalan leluhur keluarga Joko. Rumah itu megah, tetapi sudah rentah. Atap sirapnya dipenuhi lumut, kayu jatinya menghitam dimakan usia. Pintu depan terbuka perlahan dengan bunyi berderit panjang.
seolah menyambut kedatangan Ayu dengan rintihan tua. Bukarsih melangkah masuk lebih dulu, tanpa menoleh sedikit pun. Ayu menghela nafas panjang, lalu menginjakkan kaki ke dalam. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Ruang tengah rumah itu luas, dengan tiang-tiang kayu besar menjulang tinggi. Lampu gantung kuno menggantung di tengah ruangan, tapi bolamnya meredup, hanya menyisakan cahaya kekuningan yang samar. Mata Ayu tertuju pada sebuah tirai putih panjang yang menggantung di sudut ruang tengah. Tirai itu menjuntai dari langit-langit hingga hampir menyentuh lantai. Tipis dan bergoyang pelan, meski udara di dalam ruangan terasa pengap tanpa angin. Entah mengapa, tatapan Ayu seakan terkunci pada tirai itu. Bulu kuduknya seketika berdiri. Jangan terlalu sering menatap ke sana. Suara Bukarsih tiba-tiba terdengar, datar tapi menusuk. Tirai itu sudah ada sejak rumah ini dibangun. Ada yang tinggal di baliknya. Ingat, Ayu, jangan sampai sekalipun kau berani mengusik. Ayu tertegun. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi melihat wajah Bukarsih yang keras bagi batu, ia mengurungkan niat. Bukarsih berjalan menuju kamar di sayap kanan rumah, meninggalkan Ayu seorang diri di ruang tengah. Hening menyelimuti dari langit-langit. Suara tetesan air jatuh satu-satu ke lantai kayu. Dan dari arah tirai, Ayu yakin sekali ia mendengar suara bisikan lirih. Begitu pelan, seolah berasal dari dunia lain. Tangannya gemetar, kakinya hampir melangkah mendekat. Tapi sebelum ia sempat maju, seekor kucing hitam tiba-tiba melompat keluar dari bawah meja, mengeong panjang, lalu berlari menuju tirai dengan cepat. Kucing itu menghilang di balik kain putih yang tipis itu, padahal tak ada celah sedikit pun. Ayu ternganga, jantungnya berdetak kencang. Ia mundur selangkah, tubuhnya membentur salah satu tiang rumah. Malam semakin larut, dari luar terdengar suara jangkrik dan kodok bersautan. Suasana rumah joglo yang besar itu terasa semakin asing, semakin menekan. Di dalam kamarnya yang baru, Ayu mencoba menutup mata. Tapi setiap kali ia hampir terlelap, ia terbangun oleh suara lirih yang sama, berbisik-bisik dari arah ruang tengah. Dan dalam kegelapan, ia melihat bayangan tirai putih itu berayun pelan, seperti sedang memanggilnya. Pagi itu kabut masih menggantung di halaman rumah joglo. Ayu bangun lebih awal, berusaha menata dirinya. Rambutnya diikat sederhana, matanya masih sembab. Tapi ia berusaha tersenyum, meski tubuhnya terasa lemah. Ia tahu hidupnya kini hanya tinggal bersama sang mertua, dan itu bukan hal mudah. Di dapur, Bukarsih sudah duduk dengan sikap angkuh. Di depannya ada cangkir teh panas yang asapnya mengepul. Wajahnya kaku, matanya tajam, menatap Ayu yang baru masuk. Tatapan itu membuat Ayu gugup, seakan setiap gerakannya salah. Bangun pagi juga kau akhirnya, ujar Bukarsih tanpa ekspresi. Suamimu baru dikubur, tapi lihatlah, kau masih bisa berdandan. Ayu terdiam, ia hanya memakai bedak tipis untuk menutupi wajah pucatnya. Namun kata-kata Bukarsih menusuk seperti pisau. Saya hanya tidak ingin terlihat berantakan, Bu. Jawabnya pelan, berusaha menjaga nada suaranya tetap hormat. Bukarsih mendengus. Berantakan atau tidak, itu tidak akan mengubah kenyataan. Joko sudah mati setelah menikah denganmu. Kau membawa sial, Ayu. Aku sudah bilang sejak dulu. Kata-kata itu menghantam dada Ayu. Air matanya hampir pecah, tapi ia menahannya. Ia tahu tangisan hanya akan membuat Bukarsih semakin puas. Bukan salah saya, Bu. Saya juga kehilangan Joko. Saya lebih dari siapapun
ingin dia masih ada. Tatapan Pukarsi berubah lebih tajam, dingin seolah menelanjangi jiwa Ayu. Lalu dengan suara rendah penuh kebencian, ia berbisik, "Entah kenapa, aku merasa kau bukan hanya kehilangan dia, tapi justru penyebab dia pergi lebih cepat." Hening, Ayu tercekat. Kata-kata itu seperti sumpah serapah yang mengikatnya. Di saat tegang itu, tiba-tiba terdengar suara kursi kayu berderit dari ruang tengah. Padahal tak ada siapapun di sana. Ayu menoleh sekilas, dan dari arah tirai putih, ia melihat kain itu bergoyang pelan. Meski semua pintu dan jendela tertutup rapat. "Jangan lihat ke sana," suara Pukarsi membentak, membuat Ayu terlonjak. "Kau dengar? Jangan sekalipun menaruh rasa ingin tahu pada apa yang bukan urusanmu." Suasana kembali hening. Hanya terdengar detik jam tua yang berdetak lambat di dinding. Ayu duduk perlahan, menunduk, menahan gejolak dalam dadanya. Namun jauh di dalam hati, ia tahu satu hal. Tatapan mertuanya bukan hanya kebencian seorang ibu. Ada sesuatu yang lebih gelap bersembunyi di baliknya. Dan malam nanti, Ayu yakin tirai putih itu akan kembali bergerak menantinya. Malam pertama Ayu tinggal di rumah joglo itu terasa begitu panjang. Angin malam masuk lewat celah jendela tua, membuat tirai tipis di kamarnya berkibar pelan. Ayu berbaring di ranjang kayu peninggalan almarhum suaminya. Matanya menatap langit-langit yang dipenuhi jaring laba-laba. Meski tubuhnya lelah, matanya tak kunjung terpejam. Hati kecilnya terus diliputi rasa gelisah sejak tadi siang. Kata-kata Pukarsi, tatapan matanya yang menusuk, dan tirai putih di ruang tengah semuanya membuat dadanya sesak. Tiba-tiba sebuah suara lirih memecah keheningan. "Ayu." Ayu terperanjat. Suara itu begitu dekat, seakan berbisik tepat di telinganya. Ia bangkit dengan cepat, matanya meneliti seisi kamar. Kosong, tidak ada apapun. Ia mencoba menenangkan diri. "Mungkin hanya pikiran, aku terlalu lelah," gumamnya pelan. Namun suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih berat. "Ayu, jangan takut." Tubuh Ayu membeku. Suara itu ia mengenalnya dengan sangat baik. Itu suara Joko, suaminya. Joko." Bibir Ayu bergetar menyebut nama itu. Air matanya langsung jatuh. Ia menoleh ke sekeliling, berharap suaminya benar-benar ada. Namun hanya bayangan temaram lampu minyak yang menari di dinding. Lalu dari arah pintu kamar yang terbuka sedikit, ia melihat sesuatu. Tirai putih di ruang tengah bergerak sendiri, bergoyang pelan seakan ada yang menyentuhnya dari balik kain tipis itu. Ayu berdiri perlahan, kakinya gemetar. Ia melangkah mendekat. Langkahnya menimbulkan bunyi berderit di lantai kayu. Nafasnya tersengal, bulu kuduknya berdiri. Saat ia hampir mencapai pintu kamar, terdengar lagi suara lirih, kali ini seperti berasal dari balik tirai. "Aku di sini." Tiba-tiba lampu minyak berkedip keras, lalu padam. Gelap pekat menelan seluruh ruangan. Ayu menjerit kecil, memeluk dirinya sendiri, dan di dalam kegelapan ia bersumpah mendengar suara tawa lirih, campuran antara suara Joko dan suara asing yang menyeramkan. Pagi menjelang, tapi Ayu sama sekali tidak bisa tidur semalaman. Suara-suara itu masih menggema di telinganya, terutama bisikan lirih yang begitu mirip dengan suara Joko. Ia melangkah ke ruang tengah. Tirai putih itu masih menggantung di sudut, diam, seolah tak pernah bergerak semalaman. Namun Ayu tahu ia tidak berhalusinasi. Ada sesuatu di balik kain tipis itu.
Saat matanya meneliti sekeliling rumah, pandangannya berhenti pada sebuah pintu tua di sisi kiri rumah. Pintu itu berbeda dari yang lain. Kayunya lebih gelap, kunci besinya besar dan berkarat, seperti sudah lama tak pernah dibuka. Ayu mendekat, jantungnya berdebar tanpa alasan. Ia menempelkan telinga di daun pintu. Ada sesuatu, suara samar dari dalam, seperti seseorang menangis. Ayu terlonjak mundur, menutup mulutnya agar tak menjerit. Air matanya hampir jatuh. Suara itu terdengar begitu nyata, begitu pilu. Tepat saat ia hendak mencoba memutar gagang pintu, suara keras menggelegar di belakangnya. "Jangan sentuh itu!" Ayu berbalik dengan cepat. Ukarsih berdiri di ujung lorong. Wajahnya pucat dan sorot matanya tajam, seperti pisau. Langkah kakinya berat ketika mendekat, membuat lantai kayu berderit keras. "Itu bukan kamarmu. Ada hal-hal yang tidak pantas kau tahu di rumah ini." Ayu menunduk, tubuhnya gemetar. Saya hanya mendengar suara, Bu. Seperti ada orang yang menangis di dalam." Wajah Bukarsih berubah untuk sesaat, terlihat panik. Lalu cepat kembali dingin. "Tidak ada siapapun di sana. Jangan berani lagi berdiri dekat pintu itu. Kalau kamu masih nekat." Suaranya menurun, penuh ancaman. "Kau sendiri yang akan menyesal." Ayu mengangguk pelan, pura-pura patuh. Namun di dalam hatinya, rasa penasaran justru semakin membesar. Siapa yang menangis di dalam kamar itu? Kenapa Bukarsih begitu takut jika ia tahu? Malam nanti Ayu bertekad ia akan mencari cara untuk membuka pintu tersebut, meski harus melawan larangan mertuanya. Dan tanpa ia sadari, dari celah pintu itu ada bayangan hitam samar yang bergerak, seolah mengintip balik dirinya. Malam itu Ayu duduk di ranjangnya dengan pikiran kacau. Pintu terkunci, suara tangisan dari baliknya, dan tatapan penuh kebencian Bukarsih terus berputar di kepalanya. Ia mencoba memejamkan mata, tapi yang datang justru bukan tidur, melainkan kenangan lama. Ingatan itu menyeretnya kembali ke tahun-tahun silam. Saat ia masih menjadi santriwati, hidup sederhana, mengaji dan belajar setiap hari di pesantren. Saat itu Joko sering datang mengantar kitab dan perlengkapan pesantren atas perintah ibunya. Pertemuan demi pertemuan membuat mereka semakin dekat. Joko berbeda dengan lelaki desa lainnya, sopan, penuh perhatian, dan selalu bisa membuat Ayu merasa istimewa. Dari lirikan singkat hingga percakapan diam-diam di balik pagar pesantren, benih cinta mereka tumbuh diam-diam. Namun kabar kedekatan mereka cepat menyebar, dan Bukarsih sebagai ibu Joko langsung menentang keras. "Apa-apaan kau jatuh hati pada anak gadis miskin itu? Ingat Joko, kau anak satu-satunya. Jangan nodai martabat keluarga kita dengan menikahi orang yang tak pantas." Ayu teringat jelas bagaimana Joko berdiri melindunginya waktu itu, menatap ibunya dengan keberanian yang jarang ia tunjukkan. "Bu, Ayu bukan gadis sembarangan. Saya mencintainya. Kalau ibu tak setuju, biarlah saya yang memilih jalanku sendiri." Ucapan itu bagai api yang menyulut permusuhan abadi antara Ayu dan Bukarsih. Sejak saat itu, Ayu tak pernah lagi diterima di rumah besar itu dengan ramah. Bahkan setelah pernikahan mereka terlaksana, Bukarsih tak pernah memberi restu. Hanya wajah dingin dan kata-kata tajam yang selalu menyalahkan Ayu. Kini duduk di rumah joglo yang penuh rahasia ini, Ayu merasakan luka lama itu kembali menganga. Bedanya dulu ia punya Joko yang selalu berdiri di sisinya. Kini ia sendirian, dikelilingi kebencian, kegelapan, dan misteri yang menyesakkan dada.
Air mata jatuh tanpa ia sadari. Ia meremas bantal, berbisik pelan. Joko, kenapa kau pergi secepat ini? Aku tidak sanggup menghadapi ibumu seorang diri. Di saat isak tangisnya pecah, dari luar kamar terdengar suara kayu berderit. Langkah kaki pelan, berat, menyeret, mendekat ke arah pintunya. Ayu menahan nafas. Ia yakin itu bukan Bukarsi. Karena suara langkah itu lebih aneh, tidak wajar. Lalu terdengar suara bisikan lirih, begitu dekat di luar pintu. Aku di sini, Ayu. Ayu menutup mulutnya rapat-rapat, menahan jeritan. Jantungnya berdetak keras, tubuhnya membeku. Malam itu udara terasa lebih pekat dari biasanya. Hening begitu mencekam. Tiba-tiba hidungnya menangkap aroma yang tak asing, bau kemenyan. Asapnya tipis merayap dari celah pintu kamar. Ayu mengernyit. Bukarsi, tengah malam begini. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia bangkit perlahan, membuka pintu kamar sedikit demi sedikit, agar engselnya tidak berderit. Dengan langkah pelan, ia berjalan menyusuri lorong kayu menuju ruang tengah. Cahaya temaram dari pelita kecil terlihat berkelip-kelip di balik tirai putih. Samar-samar tampak sosok Bukarsi, duduk bersila di lantai. Tubuhnya condong ke depan, bibirnya komat kamit merapalkan sesuatu. Ayu menahan nafas, bersembunyi di balik salah satu tiang kayu besar. Dari celah sempit ia bisa melihat dengan jelas. Bukarsi menyalakan dupa di hadapannya. Di sampingnya ada sebuah mangkok tanah liat berisi darah ayam segar. Dan di tengahnya tergeletak sebuah benda aneh. Boneka kecil dari kain lusuh dengan rambut manusia yang dijahitnya di kepalanya. Suara Bukarsi terdengar serak bergetar. Terimalah persembahanku, jaga keluarga ini, jaga kekayaan kami. Ambil yang lain, tapi jangan rampas milikku lagi. Ayu terperangah, jantungnya berdetak kencang. Tubuhnya gemetar melihat boneka itu, karena di dadanya ada sobekan kain yang ia kenali. Itu kain batik milik Joko. Ia menutup mulut, menahan isak. Otaknya berputar cepat. Apa maksudnya? Kenapa kain Joko ada di sana? Apa hubungan semua ini dengan kematiannya? Tiba-tiba suasana hening pecah oleh suara lain. Dari dalam tirai terdengar erangan pelan, berat, seperti suara seorang pria yang sedang menahan sakit. Ayu merinding hebat. Suara itu mirip sekali dengan suara Joko. Bukarsi semakin keras melantunkan mantra. Tirai putih bergoyang hebat. Meski tidak ada angin, bayangan hitam samar muncul di baliknya. Tinggi dan bergerak tidak wajar. Ayu menahan diri agar tidak mencerit. Matanya membelalak, tubuhnya kaku. Namun tanpa sengaja, kakinya menginjak papan kayu yang longgar. Bukarsi tersentak, menghentikan ritualnya. Ia menoleh cepat ke arah tiang tempat Ayu bersembunyi. Mata mereka bertemu sekilas. Tatapan Bukarsi penuh amarah, dan Ayu merasa jantungnya nyaris berhenti. Pagi menjelang dengan suasana yang aneh. Burung-burung berkicau di halaman. Namun bagi Ayu, kicauan itu terdengar palsu. Ia masih bisa merasakan aroma kemenyan yang pekat menusuk hidung. Ritual Bukarsi terus terbayang di kepalanya. Namun yang paling mengganggunya adalah tirai putih itu. Sejak subuh Ayu tidak berani melewati ruang tengah. Tapi ketika akhirnya ia memberanikan diri keluar kamar, sesuatu yang mengejutkan membuat langkahnya berhenti. Tirai putih yang biasanya bersih dan menjuntai anggun, ini dipenuhi noda merah, darah. Menyebar dari bagian tengah kain, menetes ke lantai kayu, membentuk jejak kecil menuju pintu terkunci di sisi rumah.
Ayu ternganga, wajahnya pucat, jantungnya berdetak kencang. Ia mundur perlahan, tapi rasa penasaran menahannya. Dengan tangan gemetar, ia meraih ujung kain itu. Hangat, basah, tangannya berlumuran merah. Namun sebelum ia sempat menjerit, suara keras terdengar dari belakang. "Apa yang kamu lakukan?" Ayu berbalik cepat. Bu Karsih berdiri di ambang pintu. Bu, ini darah, Bu. Tirai ini." "Diam!" potong Bu Karsih dengan suara bergetar. Ia melangkah cepat, menarik tirai itu dengan kasar. Anehnya, saat tangan Bu Karsih menyentuh kain itu, noda merah perlahan menghilang, lenyap begitu saja. Ayu terpaku, matanya membelalak tak percaya. Tangannya masih berlumuran merah, tapi tirai kembali putih bersih. "Kau halusinasi. Kau masih berduka. Otakmu belum waras. Jangan coba-coba melihat sesuatu yang bukan untukmu," bentak Bu Karsih. Ayu ingin membantah, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap tangannya sendiri yang berlumuran darah nyata. Sementara tirai di depan matanya kembali suci tanpa noda. Bu Karsih mendekat, menatap Ayu dengan sorot mata yang membuat darahnya membeku. "Ingat Ayu, rumah ini punya aturan sendiri. Kalau kau melanggar, bukan aku yang akan menghukummu, tapi rumah ini." Kata-kata itu bergaung di telinga Ayu, menusuk hingga ke sumsum tulangnya. Ia menunduk, menggenggam erat tangannya yang berlumuran merah. Dan di lubuk hatinya, ia tahu satu hal, ada sesuatu yang mengerikan bersembunyi di balik tirai putih itu. Dan Bu Karsih berusaha menutupinya dengan segala cara. Malam itu kembali turun, hening pekat menyelimuti rumah Joglo. Hanya sesekali terdengar suara angin mengguncang dedaunan di luar. Ayu berbaring di ranjangnya, tapi matanya menatap kosong ke langit-langit. Sejak kejadian tirai berdarah tadi pagi, tubuhnya tak bisa tenang. Tangannya masih terasa lengket meski sudah dicuci berkali-kali. Bayangan noda merah itu terus melekat di kepalanya. Dan kata-kata Bu Karsih, "Bukan aku yang akan menghukummu, tapi rumah ini," bergaung tak henti di telinganya. Lampu minyak di samping ranjang berkedip pelan. Ayu mencoba menutup mata. Namun saat itu juga sebuah suara lirih terdengar. "Ayu." Ayu langsung membuka mata. Tubuhnya menegang. Suara itu jelas, begitu dekat, seolah berasal dari dalam kamarnya sendiri. Ia menoleh ke kanan, tidak ada siapapun. Ia menoleh ke kiri, kosong. Namun kemudian suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih berat, dan tak salah lagi. Itu suara Joko. "Ayu, aku di sini." Air mata Ayu jatuh seketika. Joko, benar ini kamu." Suaranya bergetar, hampir terisak. Tiba-tiba udara kamar berubah dingin. Lampu minyak berkelip lebih cepat, lalu padam. Gelap total menelan ruangan. Ayu terengah, tangannya meraba-raba, mencari cahaya. Di tengah kegelapan, suara Joko terdengar lagi, lebih dekat, tepat di telinganya. "Hati-hati dengan ibu." Ayu terperanjat, nafasnya tercekat. Ibu, maksudmu Bu Karsih?" Tak ada jawaban, hanya hening panjang. Tapi dari arah pintu kamar yang terbuka sedikit, ia melihat sesuatu. Bayangan samar seorang pria berdiri di ujung lorong. Tubuhnya tegap seperti Joko, namun wajahnya tak jelas. Joko?" Ayu memanggil dengan suara bergetar. Bayangan itu hanya berdiri diam, sebelum perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pintu kamar terkunci di sisi rumah. Hawa dingin semakin menusuk, bulu kuduk Ayu berdiri. Dan tepat sebelum bayangan itu lenyap, suara Joko terdengar untuk terakhir kalinya malam itu.
kebenaran ada di balik pintu itu. Ayu menjerit kecil, lalu tubuhnya lemas jatuh ke lantai. Air matanya mengalir deras. Kali ini ia yakin suaminya tidak benar-benar pergi. Arwah Joko masih berkeliaran, mencoba memberitahu sesuatu. Dan kunci untuk semua misteri ini ada di balik pintu yang selama ini dikunci rapat oleh Bu Karsi. Pagi itu Ayu memberanikan diri membersihkan ruang tengah. Ia mencoba menyibukkan diri agar pikirannya tidak terus dihantui oleh bisikan suara Joko semalam. Namun setiap kali pandangannya melewati pintu terkunci, jantungnya berdebar tak karuan. Ia teringat jelas bayangan Joko menunjuk ke arah sana. Kebenaran ada di balik pintu itu. Dengan sapu di tangan, Ayu melangkah pelan mendekati pintu tersebut. Ia menunduk mencoba mengintip dari celah bawah pintu. Gelap. Tidak terlihat apapun, namun aroma yang keluar dari dalam membuatnya hampir muntah. Bau anyir darah bercampur kemenyan yang sangat menyengat. Tubuhnya bergidik, ia mundur selangkah. Saat itulah kakinya menyenggol sesuatu di bawah meja kecil dekat pintu. Sebuah kotak kayu kecil terguling keluar. Kotak itu tampak tua, berukir motif bunga yang mulai pudar. Rasa penasarannya mendorong. Ia jongkok lalu membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalam tersimpan benda-benda yang membuat darahnya membeku. Segenggam rambut hitam panjang yang ia kenali sebagai miliknya sendiri. Potongan kain kebaya biru yang ia pakai saat malam kematian Joko. Dan sebuah foto dirinya dan Joko. Wajah Joko digores silang dengan tinta merah pekat. Ayu terisak tertahan, tangannya gemetar hebat. Air matanya jatuh mengenai foto itu. Ya Allah, apa maksud semua ini? Belum sempat ia berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar mendekat. Cepat-cepat Ayu menutup kotak itu, lalu menyembunyikannya di balik lipatan kain di lemari tua dekat ruang tamu. Bu Karsi muncul di ambang pintu, menatap Ayu dengan mata tajam. Kau sedang apa di sini? Saya hanya membersihkan, Bu. Bu Karsi tidak menjawab, namun tatapannya menusuk, seolah tahu Ayu sedang menyembunyikan sesuatu. Saat Bu Karsi berbalik, Ayu bisa melihat jelas percikan darah kering di ujung jarinya. Tubuh Ayu semakin gemetar. Hatinya dipenuhi ketakutan sekaligus tekad. Apapun yang disembunyikan Bu Karsi, ia harus menemukannya. Meski nyawanya taruhannya. Malam itu rumah Joglo kembali tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Ayu sudah berusaha memejamkan mata, tapi pikirannya tak bisa berhenti memikirkan kotak kayu yang ia temukan tadi siang. Tiba-tiba suara ketukan pelan terdengar dari sudut kamar. Ayu terbangun dengan jantung berdegup kencang. Matanya menatap ke arah lemari tua, tempat ia menyembunyikan kotak itu. Suara ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras, seperti sesuatu dari dalam yang ingin keluar. Ayu menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia mencoba memberanikan diri, mendekat. Saat tangannya menyentuh gagang lemari, udara seketika menjadi dingin menusuk. Dan dari dalam lemari itu terdengar bisikan lirik. Suara itu ia kenali, suara Jaka. Ayo, keluarkan aku. Ayu mundur seketika, tubuhnya hampir terjatuh. Air matanya langsung mengalir. Joko, itu kamu. Bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas. Mereka menyiksaku. Aku terjebak di dalam sini. Ayu menutup mulutnya, menahan teriakan. Ia tahu suaminya sudah mati, tapi suara itu terdengar nyata, seolah arwahnya terperangkap di dalam kotak kayu yang ada di lemari. Tiba-tiba lemari itu bergetar hebat.
Pintu lemari terbuka sendiri dengan keras, membuat Ayu menjerit. Kotak kayu yang disembunyikannya jatuh ke lantai, terbuka. Dari dalam kotak, asap hitam tipis merayap keluar, membentuk bayangan samar tubuh seorang pria. Wajahnya rusak, pucat, dan penuh luka. Namun Ayu masih bisa mengenalinya. Joko, bisik Ayu, tubuhnya lemas. Bayangan itu mendekat, matanya kosong, bibirnya bergetar. Selamatkan aku, Ayu, sebelum terlambat. Seketika terdengar suara langkah berat dari luar kamar Ukarsi. Ayu tersentak, buru-buru menutup kotak itu kembali. Bayangan Joko lenyap bersamaan dengan pintu kamar yang terbuka keras. Ukarsi berdiri di sana, menatap Ayu dengan sorot mata curiga. Kau menjerit. Ayu menggeleng cepat, menyeka air matanya. Tidak, Bu, saya hanya mimpi buruk. Ukarsi menatap lama. Ia tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk Ayu meremang. Kalau begitu, jangan terlalu banyak mimpi. Ada mimpi yang bisa membuatmu mati. Ia menutup pintu kamar, meninggalkan Ayu yang kini gemetar hebat, sambil menatap kotak kayu di pelukannya. Sejak malam ketika suara Joko memanggilnya dari dalam kotak, Ayu tidak bisa lagi tidur tenang. Kata-kata terakhir suaminya terus terngiang. Selamatkan aku, Ayu, sebelum terlambat. Ia yakin kunci semua jawaban ada di balik pintu terkunci itu. Larangan Bukarsi justru semakin memperkuat tekadnya. Siang hari saat Bukarsi pergi ke pasar, Ayu melihat kesempatan. Rumah Joglo terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah menahan nafas. Dengan hati-hati, ia melangkah ke lorong gelap itu. Pintu kayu besar berdiri kaku. Kuncinya berkarat, namun kokoh. Bau anyir bercampur kemenyan makin terasa menusuk. Tangannya gemetar ketika menyentuh gagang besi pintu. Dingin, seolah benda mati itu masih hidup. Bismillah, bisiknya sebelum mencoba memutar gagang. Terkunci rapat. Ayu mencari-cari dan matanya menangkap sebuah paku panjang berkarat di lantai dekat pintu. Ia meraihnya lalu mencoba mencongkel lubang kunci. Setiap gesekan membuat bulu kuduknya berdiri. Setelah beberapa saat, akhirnya gembok tua itu terbuka. Ayu menelan ludah, jantungnya hampir berdetak. Perlahan ia mendorong pintu, engselnya berderit panjang. Begitu pintu terbuka, hawa dingin menyambut, bercampur bau busuk yang menusuk hingga ke tenggorokan. Ayu menutup hidungnya dengan tangan. Ruangan itu gelap, hanya cahaya redup dari lorong yang masuk sedikit. Di dalamnya ia melihat sesajen berantakan. Kepala kambing kering, botol-botol berisi cairan merah pekat, dan kain hitam penuh tulisan Jawa kuno yang tidak ia pahami. Namun yang paling membuatnya hampir pingsan adalah sebuah ranjang kayu di sudut ruangan. Di atasnya tergeletak sesuatu atau seseorang. Tubuh manusia terbungkus kain kafan yang kotor dan berlumuran darah kering. Kain itu sudah lapuk, tapi Ayu bisa melihat jelas. Wajah di balik kafan itu mirip sekali dengan Joko. Ya Allah, Joko. Ayu terisak, tubuhnya lemas. Mendadak kain kafan itu bergerak pelan. Tubuh yang seharusnya sudah mati itu mengerang lirih. Ayu menjerit histeris. Tubuhnya terduduk, namun matanya tak bisa lepas dari sosok itu. Air matanya bercucuran. Ia hampir berlari keluar, tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara lain. Suara pintu rumah Joglo dibanting keras. Ukarsi sudah pulang. Ayu panik. Kakinya gemetar, nafasnya memburu. Ia menoleh lagi.
ke tubuh yang terbungkus kain kafan di ranjang kayu itu. Tubuh itu bergerak pelan, mengerang lirih. Ayu. Air mata Ayu hampir tumpah. Ia ingin menolong, tapi langkah Bukarsi makin mendekat. Cepat-cepat ia menutup pintu kamar rahasia itu separuh, mencoba agar tak terlihat. Namun sebelum sempat menyingkir, pintu lorong terbuka keras. Bukarsi berdiri di sana dengan wajah tegang, matanya menyipit. Apa yang kau lakukan di sini? Suaranya rendah, dingin, tapi penuh amarah terpendam. Bu, saya hanya mendengar suara. Saya kira. Diam! Bentak Bukarsi yang mendorong pintu rahasia itu hingga terbuka lebar. Matanya langsung menatap peranjang kafan di dalam ruangan. Ayu terpaku, ia yakin Bukarsi akan panik. Tapi anehnya, perempuan tua itu justru tersenyum tipis. Senyum yang membuat darah Ayu membeku. Kau sudah melihatnya? Bagus. Sekarang kau tahu kenapa aku melarangmu. Itu Joko, Bu. Kenapa dia ada di sini, Bu? Itu bukan urusanmu. Joko anakku, dan aku tahu bagaimana menjaganya. Kau hanya orang luar yang membawa sial. Jangan begitu, Bu. Dia suamiku. Aku berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Bu. Tiba-tiba kain kafan di ranjang itu bergerak lebih keras. Suara erangan bergema di ruangan sempit itu. Ayu, tolong. Ayu menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia hampir melangkah maju. Tapi Bukarsi cepat berdiri di antara mereka. Matanya merah menyalang. Dengar baik-baik, Ayu. Joko tidak benar-benar mati. Tapi kau tidak akan pernah bisa memilikinya lagi. Kau hanya penghalang, beban, kutukan. Bu, bukan saya, Bu. Bukan saya yang membuatnya begini. Hati Ayu hancur. Namun sebelum bisa berkata lebih banyak, Bukarsi mengangkat tangannya, mendorong Ayu keluar ruangan dengan kasar. Pintu kamar rahasia itu ditutup keras. Kuncinya diputar kembali. Sekali lagi kau berani menyentuh pintu ini, kau akan mati sebelum fajar. Ayu terduduk di lantai lorong. Tubuhnya gemetar hebat. Air matanya bercucuran, tapi di balik ketakutan ada bara tekad yang mulai tumbuh. Di dalam kamar Ayu meringkuk, tapi di luar jeritan-jeritan terdengar berubah menjadi tawa melengking yang mengerikan. Suara perempuan, suara lelaki, suara anak kecil, semuanya bercampur jadi satu. Dan tiba-tiba dari kegelapan kamarnya sendiri muncul bayangan hitam tinggi yang merayap dari sudut ruangan. Matanya merah, menyala, wajahnya samar, tapi tangan panjangnya terulur ke arah Ayu. Ayu berteriak histeris, mundur hingga terpojok. Bayangan itu semakin dekat, jari-jarinya hampir menyentuh wajahnya. Namun mendadak pintu kamar terbuka keras. Bukarsi berdiri di sana, memegang dupa menyala. Dengan suara lantang yang melantunkan mantra Jawa kuno. Bayangan hitam itu berhenti mengerang, marah, lalu perlahan menghilang di dalam lantai kayu. Ayu terduduk terisak, tubuhnya lemas. Bukarsi menatapnya dingin. Aku sudah bilang, rumah ini punya aturannya. Kalau kau tak patuh, bukan cuma Joko yang jadi korban, tapi kau juga. Ayu mendongak dengan mata penuh air mata. Apa sebenarnya yang ibu lakukan pada Joko? Kenapa arwahnya tersiksa seperti itu, Bu? Bukarsi hanya terdiam, menatap Ayu lama, lalu melangkah pergi. Tidurlah Ayu, malam masih panjang, dan ini baru permulaan. Ayu memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar hebat. Malam itu ia tahu satu hal. Rumah Joglo tidak hanya menyimpan arwah Joko, tapi juga jiwa-jiwa lain yang terikat pada ritual kelam Bukarsi.
Pagi datang dengan cahaya suram. Ayu bangun dengan tubuh lemas, matanya sembab karena tangisan semalam. Ia berjalan ke ruang tengah, berharap udara segar bisa menenangkan hatinya. Namun langkahnya mendadak berhenti. Di lantai kayu dekat tirai putih, ia melihatnya, jejak darah. Noda merah itu berderet seperti tapak kaki, bermula dari pintu terkunci lalu berakhir tepat di bawah tirai. Ayu mendekat dengan hati-hati. Ia jongkok menyentuh lantai. Darahnya masih basah. Ia terisak, bulu kuduknya berdiri. Apakah ini darah Joko atau milik arwah lain yang terjebak di rumah ini? Tirai putih itu tiba-tiba bergerak perlahan, padahal tidak ada angin. Ayu terpaku, dadanya sesak, dan dari balik kain tipis itu samar-samar terlihat bayangan tubuh menggantung. Ayu menjerit pelan, terhuyung ke belakang. Namun rasa takut bercampur penasaran membuatnya meraih tirai itu dan menariknya cepat. Kosong. Tidak ada siapapun di baliknya. Hanya udara dingin yang menusuk. Tapi jejak darah tetap ada. Berhenti tepat di tempat tadi bayangan menggantung. Ayu memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar. Saat itulah suara lirih terdengar. Datang dari lantai rumah. Dia bukan satu-satunya korban. Ayu terdiam, matanya membelalak. Suara itu berasal dari celah papan kayu lantai. Dengan gemetar ia menunduk, mencoba mengintip. Gelap, tapi dari dalam tercium bau busuk bercampur anyir darah. Ayu, kau kenapa? Ayu buru-buru menyeka air matanya, mencoba bangkit. Ia tahu jika Pukarsi tahu ia melihat jejak itu, segalanya akan jadi lebih buruk. Namun ketika ia menoleh ke lantai lagi, jejak darah itu sudah hilang, seolah tak pernah ada. Pagi itu Ayu duduk di beranda rumah Joglo dengan wajah lesu. Semalaman ia hampir tidak tidur. Saat sedang melamun, matanya tanpa sengaja tertuju pada sebuah lemari tua di ruang tamu. Lemari kayu jati itu penuh debu, sepertinya sudah lama tidak dibuka. Entah kenapa, hati kecilnya mendorong untuk mendekat. Dengan hati-hati Ayu menarik pintu lemari. Di dalamnya tersimpan tumpukan kain jarik lama, beberapa foto hitam putih, dan sebuah buku catatan tebal dengan sampul kulit kusam. Ayu mengambil buku itu, meniup debu yang menempel, lalu membuka halaman pertamanya. Tulisan tangan halus dengan tinta hitam memenuhi lembaran-lembaran kertas. Semakin ia membaca, semakin tubuhnya merinding. Buku itu berisi daftar nama. Satu persatu nama-nama perempuan muda lengkap dengan usia dan tanggal hilangnya. Ada yang masih belasan, ada juga yang seumuran dirinya. Yang membuat jantung Ayu hampir berhenti. Beberapa nama adalah santriwati dari pondok pesantren di dekat desa. Ya Allah, ia teringat arwah-arwah yang menangis di malam sebelumnya. Rupanya mereka adalah orang-orang yang namanya tertera di buku ini. Halaman terakhir membuatnya semakin ngeri. Di sana tertulis, Joko, 32 tahun, hilang 3 bulan lalu. Air mata Ayu menetes deras. Joko bukan mati mendadak. Joko adalah korban berikutnya. Tiba-tiba suara kayu berderit terdengar di belakangnya. Ayu cepat-cepat menutup buku itu dan menaruhnya kembali di lemari. Ketika ia menoleh, Pukarsi sudah berdiri di sana, menatap dengan mata tajam. Kau sedang apa? Tanyanya pelan, tapi nadanya penuh kecurigaan. Saya hanya merapikan lemari, Bu, banyak debu. Jangan sembarangan membuka barang yang bukan milikmu, Ayu. Beberapa rahasia lebih baik tidak pernah kau ketahui. Ayu tercekat, dadanya sesak. Dalam hati ia tahu, semakin lama ia di rumah ini, semakin dekat ia dengan kebenaran yang bisa membunuhnya. Malam kembali turun, rumah Joglo sunyi.
Ayu berusaha memejamkan mata. Tapi bayangan-bayangan daftar nama di buku catatan itu muncul lagi. Hatinya gelisah, penuh rasa takut sekaligus penasaran. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari dinding kamarnya. Seperti ada sesuatu yang menggaruk dari dalam papan kayu. Ayu menahan nafas, matanya menatap lurus ke arah dinding. Suara itu semakin jelas diikuti bisikan lirih. Ayu, jangan percaya padanya. Kami terjebak. Dia yang melakukannya. Kabur sebelum terlambat. Ayu menutup mulutnya agar tidak berteriak. Air matanya menetes, tubuhnya bergetar hebat. Arwah-arwah itu mencoba bicara padaku. Tiba-tiba papan dinding di depannya bergetar pelan. Dari celah kayu keluar cairan merah gelap yang mengalir perlahan. Darah. Ayu mundur ketakutan, punggungnya menempel di ranjang. Darah itu menetes ke lantai, membentuk genangan kecil. Dan dari balik dinding terdengar jeritan panjang yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ayu berteriak histeris, menutup telinganya. Lampu minyak di meja tiba-tiba padam. Kamarnya menjadi gelap total. Di tengah kegelapan terdengar suara langkah kaki mendekat. Pintu kamarnya berderit terbuka dan Bukarsi berdiri di sana. Wajahnya setengah tertutup bayangan. Ada apa, Ayu? Kau kenapa teriak-teriak? Bu, dari sana ada suara, Bu. Ada darah, Bu. Bukarsi melangkah masuk, menyalakan lampu minyak. Saat cahaya memenuhi ruangan, dinding itu tampak biasa saja. Tidak ada darah, tidak ada bekas apapun. Kau lelah, itu hanya mimpi. Tidak, Bu. Saya dengar suara mereka, Bu. Mereka minta tolong, Bu. Bukarsi tersenyum tipis, lalu mendekat. Ia membelai pipi Ayu dengan tangan yang dingin. Kalau kau terus mendengar suara-suara itu, Ayu, lama-lama kau bisa gila. Mungkin itu memang yang diinginkan arwah-arwah di rumah ini. Ayu tercekat. Dalam hatinya ia yakin, bukan arwah yang ingin membuatnya gila. Justru Bukarsi yang berusaha menutup mulutnya dari kebenaran. Pagi itu Ayu diam-diam mengamati Bukarsi. Sejak fajar, wanita tua itu sibuk menyiapkan sesajen. Di dapur tercium bau kemenyan, bunga melati, dan nasi tumpeng kecil. Ayu hanya bisa memperhatikan dari jauh. Jantungnya berdegup kencang. Untuk apa semua ini? Setiap hari ada saja ritual aneh, batin Ayu. Siang menjelang, Bukarsi keluar menuju halaman belakang. Ia membawa sesajen itu ke bawah pohon beringin besar yang tumbuh menjulang di sudut rumah Joglo. Ayu mengintip dari jendela, mencoba menahan nafas agar tidak ketahuan. Bukarsi duduk bersilah di depan pohon, lalu menyalakan dupa. Asap putih mengepul bercampur di udara. Suara Bukarsi terdengar lirih, melantunkan mantra Jawa kuno yang tidak dipahami Ayu. Namun beberapa kata masih jelas. Tumbal, jiwa, darah. Ayu tertegun. Benarkah selama ini Bukarsi memberi tumbal agar rumah ini tetap berdiri? Perlahan Ayu menyusup keluar. Ia mendekat bersembunyi di balik semak, mencoba mendengar lebih jelas. Tiba-tiba angin berembus kencang. Daun beringin gemerisik. Meski langit cerah tanpa tanda mau hujan. Ayu merinding. Dari dalam batang pohon terdengar suara lirih seperti bisikan yang menyambut mantra Bukarsi. Janji sudah ditepati. Satu jiwa sudah kami terima. Ayu menutup mulut, menahan teriakan. Ia sadar itu adalah suara dari arwah atau entitas gaib yang bersemayam di pohon beringin. Bukarsi menunduk dalam-dalam. Joko sudah aku berikan. Sekarang biarkan keluarga ini tetap hidup tenang. Jangan ganggu aku dan jangan ganggu Ayu. Mendengar namanya disebut, Ayu hampir pingsan. Jadi benar,
Joko bukan mati biasa, ia dijadikan tumbal. Namun suara dari pohon itu kembali berbisik, kali ini lebih dingin. Janji belum selesai. Rumah ini haus dan darahnya harus terus mengalir. Ukarsi menghela nafas berat, wajahnya tampak tegang. Baiklah, kalau itu syaratnya, aku akan cari lagi. Ayu membeku di tempat persembunyiannya, nafasnya tercekat, tubuhnya gemetar. Kini ia tahu dirinya ada di dalam bahaya, karena setelah Joko, ia bisa jadi tumbal berikutnya. Sejak siang itu Ayu tidak bisa tenang. Kata-kata Bukarsi di bawah pohon beringin terngiang terus di telinganya. Tubuh Ayu bergetar setiap kali mengingatnya. Malam itu Ayu duduk di kamar dengan lampu minyak kecil. Ia menatap pintu rapat-rapat, seolah takut sewaktu-waktu ada yang masuk. Bayangan Bukarsi kini terasa lebih menyeramkan daripada arwah-arwah yang menghantui rumah itu. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari lorong. Pelan tapi teratur, semakin lama semakin dekat. Ayu menahan nafas, tubuhnya kaku. Pintu kamarnya berderit terbuka. Bukarsi berdiri di sana, membawa mangkok berisi bubur. Senyumannya tipis, tapi tatapannya dingin. Makanlah Ayu, kau perlu tenaga, katanya sambil meletakkan bubur di meja. Terima kasih, Bu. Ayu menelan ludah. Bukarsi menatapnya lama, seakan membaca isi hatinya. Jangan takut Ayu, kalau kau tahu cara menghormati rumah ini, rumah pun tidak akan menagihmu. Ayu hanya bisa diam, meski dadanya berdegup kencang. Ia tak berani menyentuh bubur itu. Begitu Bukarsi pergi, Ayu buru-buru menutup pintu dan menguncinya. Beberapa jam kemudian saat malam makin larut, Ayu mendengar sesuatu dari arah jendela. Seperti ada yang menggaruk kaca. Perlahan ia mendekat, lalu membuka tirai. Matanya langsung membesar. Di luar, samar-samar ia melihat wajah Joko menempel di kaca jendela. Kulitnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Lari Ayu sebelum terlambat. Ayu menjerit pelan, menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh deras. Namun saat ia berkedip, wajah itu hilang. Hanya meninggalkan embun dingin di kaca. Ayu terduduk lemas di lantai. Dalam hati ia tahu, pesan Joko bukan sekedar peringatan. Itu adalah kebenaran. Bukarsi benar-benar akan menjadikannya tumbal berikutnya. Sejak melihat wajah Joko di jendela semalam, Ayu tidak bisa lagi tinggal diam. Ia yakin pesan itu adalah peringatan terakhir. Pagi itu dengan hati-hati, Ayu mulai mencari cara untuk kabur. Ia memperhatikan setiap pintu dan jendela, mencoba mengingat mana yang jarang dikunci. Tapi hampir semua sudah dipasangi gembok atau kayu palang. Semuanya sengaja dikurung, bisik Ayu dalam hati. Siang menjelang, Bukarsi keluar rumah untuk pergi ke pasar. Kesempatan itu dipakai Ayu untuk berkeliling cepat. Di dapur ia menemukan sebuah pintu kecil menuju gudang belakang. Pintu itu tua dan berdebu, tapi tidak terkunci rapat. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu itu. Berderit pelan, terbuka setengah. Hati Ayu langsung berdebar kencang. Itu bisa jadi jalan keluarnya. Namun saat ia ingin memastikan lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara keras dari lantai atas. Seperti ada sesuatu jatuh. Ayu berhenti. Perlahan ia menengadah dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Dari atas plafon menetes cairan merah pekat berdarah. Ya Allah, bisiknya mundur ketakutan. Sekejap udara di rumah menjadi dingin. Suara bisikan mulai terdengar lagi, kali ini dari segala arah. Tidak ada yang bisa keluar. Rumah ini
sudah memilihmu. Ayu memegang kepalanya, mencoba menahan suara-suara itu. Dengan nekat ia berlari ke pintu gudang belakang. Tapi ketika ia menarik gagangnya, pintu itu kini terkunci rapat. Seolah ada yang menahannya dari luar. Tidak mungkin, tadi longgar. Ayu panik, menendang pintu berkali-kali, tapi tetap tak bergerak. Tiba-tiba suara Bu Karsih terdengar dari depan rumah. Ayu, kau sedang apa? Nafas Ayu tercekat. Wanita tua itu sudah kembali lebih cepat dari perkiraannya. Dengan terburu-buru Ayu menutup pintu gudang dan pura-pura sibuk membersihkan dapur. Bu Karsih muncul di ambang pintu, membawa kantong belanja. Ia menatap Ayu lama, lalu tersenyum tipis. Jangan pernah coba-coba keluar lewat belakang. Banyak orang yang sudah mencobanya, tapi mereka tidak pernah kembali. Ayu terdiam, wajahnya pucat. Dalam hati ia tahu, kabur dari rumah ini tidak akan mudah. Tapi ia juga sadar, kalau tidak melawan, hidupnya akan benar-benar berakhir di sini. Hari itu suasana rumah joglo terasa lebih berat dari biasanya. Sejak sore Ayu melihat Bu Karsih sibuk menyiapkan sesuatu di ruang tengah. Ia menyalakan dupa, menatap bunga melati, dan menaruh kendi berisi air di atas tikar pandan. Ayu hanya bisa mengintip dari balik pintu. Bau kemenyan makin pekat, menusuk hidung hingga membuatnya pusing. Saat malam turun, rumah semakin sunyi. Lampu-lampu dimatikan, hanya menyisakan cahaya redup dari lilin-lilin kecil yang ditaruh melingkar di ruang tengah. Bu Karsih duduk bersilah di tengah lingkaran itu, mengenakan kebaya hitam. Suaranya bergetar pelan saat mulai melantunkan mantra. Lalu udara tiba-tiba berubah. Angin dingin berhembus dari arah dinding, membuat lilin bergoyang. Bayangan di dinding menari-nari. Bentuknya bukan lagi manusia, melainkan sosok aneh dengan wajah menyeramkan. Ayu menatap mulutnya agar tidak berteriak. Dari balik tirai ia melihat asap hitam perlahan keluar dari lantai, mengelilingi Bu Karsih. Mana darahnya? Mana tumbalnya? Kami lapar. Ayu mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar malam itu adalah malam penentuan. Dan kemungkinan besar dirinya yang akan dijadikan tumbal berikutnya. Tiba-tiba Bu Karsih berhenti membaca mantra. Ia membuka mata, menoleh ke arah tirai tempat Ayu bersembunyi. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ayu. Panggilnya pelan tapi jelas. Kemari, malam ini giliranmu. Ayu terperanjat, wajahnya pucat pasi, nafasnya tercekat. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu tidak ada lagi jalan untuk mundur. Begitu mendengar namanya dipanggil, Ayu langsung berlari. Ia tak peduli lagi dengan suara lantai kayu yang berderit keras. Nafasnya memburu, matanya mencari jalan keluar di setiap sudut rumah joglo itu. Ayu, jangan lari. Suara Bu Karsih menggema, diiringi suara tawa aneh yang bukan hanya miliknya. Seperti ada puluhan suara lain yang ikut menertawakan. Ayu menendang salah satu pintu samping, tapi pintu itu terkunci rapat. Ia berlari ke arah jendela, mencoba membukanya. Namun kaca jendela tiba-tiba retak sendiri, membentuk wajah menyeramkan yang menatapnya. Kau tidak bisa kabur. Ayu menjerit lalu mundur dengan cepat. Ia berlari ke arah tangga naik ke lantai atas. Lorong panjang menyambutnya, tapi suasananya makin mencekam. Bayangan hitam berlari di sepanjang dinding seakan mengepungnya. Di bawah, Bu Karsih melangkah perlahan sambil membawa lilin. Senyumannya tipis, matanya tajam menatap ke atas. Jangan sia-siakan nafasmu, Ayu. Rumah ini sudah memilihmu. Ayu makin panik. Ia mencoba masuk ke salah satu kamar, menutup pintunya rapat-rapat.
Namun dari luar terdengar suara benda berat menyeret lantai. Semakin lama semakin dekat. Tiba-tiba pintu kamar itu terbanting, terbuka sendiri. Tidak ada siapapun di sana, hanya angin dingin yang menusuk tulang. Di balik bayangan lorong, Ayu melihat sosok samar Joko berdiri. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi tangannya terangkat memberi isyarat padanya. Ikut aku, cepat. Ayu ragu sejenak, tapi tidak ada pilihan lain. Ia berlari mengikuti sosok suaminya yang samar itu. Menyusuri lorong berliku. Namun di belakangnya, suara Bu Karsi semakin dekat. Kali ini bukan hanya dengan langkah, melainkan juga suara makhluk-makhluk lain yang meraung, berlari mengejar. Rumah joglo itu kini terasa seperti labirin. Setiap pintu yang Ayu buka selalu membawa ke ruangan berbeda yang lebih asing. Nafasnya tersengal, kakinya gemetar. Sampai akhirnya Joko berhenti di sebuah pintu tua di ujung lorong. Tangannya menunjuk ke arah pintu itu. Di sana, jalan keluar. Ayu segera menggapai gagang pintu itu. Tapi sebelum sempat membukanya, suara Bu Karsi menggema keras, memenuhi seluruh rumah. Ayu, kau tidak akan pernah keluar dari sini. Tangan Ayu bergetar saat menggenggam gagang pintu tua itu. Nafasnya terengah-engah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sosok Joko berdiri di sampingnya, samar-samar seperti bayangan yang bisa hilang kapan saja. Cepat, Ayu, buka pintunya. Suara Joko lirih terdengar seperti datang dari jauh. Di belakang suara langkah Bu Karsi semakin dekat. Tawa kecilnya menggema, bercampur dengan suara-suara gaib lain yang meraung lapar. Ayu menarik gagang pintu itu dengan sekuat tenaga. Pintu berderit, terbuka perlahan, menyingkap lorong gelap yang seakan tak berujung. Ia menoleh sebentar pada Joko. Apa aku bisa percaya jalan ini? Sosok Joko menatapnya dengan mata kosong, lalu berbisik. Kalau kau ingin hidup, hanya ini jalannya. Ayu menggigit bibir, menahan tangis. Hatinya berteriak ingin percaya, tapi di sudut pikirannya ada rasa takut. Bagaimana kalau ini jebakan? Tiba-tiba suara Bu Karsi menggema keras, membuat dinding rumah bergetar. Ayu, jangan ikuti dia. Itu hanya tipuan arwah gentayangan. Kau milikku. Ayu terhuyung, jantungnya hampir meledak. Kini ia dihadapkan pada pilihan mengikuti bayangan Joko atau tetap melawan Bu Karsi. Lorong gelap di balik pintu seakan memanggilnya. Berhembuskan angin dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Dengan sisa keberanian, Ayu melangkah masuk ke dalam. Suara pintu menutup sendiri di belakangnya, membuatnya terperanjat dalam kegelapan total. Di saat bersamaan, suara Bu Karsi meraung dari luar, bercampur dengan ceritan-ceritan makhluk gaib. Rumah joglo bergetar seolah marah karena mangsanya berhasil lolos. Namun di tengah kegelapan lorong itu, Ayu sadar ia belum benar-benar selamat. Lorong itu panjang, penuh bisikan aneh, dan ia belum tahu kemana akan membawanya. Langkah Ayu bergema di lorong panjang itu. Gelap pekat menyelubungi. Hanya suara nafasnya sendiri yang terdengar sesekali. Bisikan samar muncul dari dinding. Kembali, kau tak akan bisa keluar. Semua yang masuk akan tinggal di sini. Ayu menutup telinganya, berusaha fokus berjalan ke depan. Sosok Joko sesekali muncul, samar di kejauhan, melambai padanya. Joko, tunggu aku. Ayu berlari meski kakinya mulai goyah. Namun semakin jauh ia melangkah, sosok Joko makin kabur. Sampai akhirnya ia berhenti di depan cahaya kecil di ujung lorong. Hatinya berdebar, apakah itu pintu keluar? Dengan sisa tenaga, Ayu berlari menuju cahaya itu.
tubuhnya seperti ditarik sesuatu. Semakin dekat, semakin terang. Tiba-tiba, ia terjatuh keras di tanah. Saat membuka mata, Ayu mendapati dirinya di tengah halaman rumah Joglo, tepat di bawah pohon beringin besar. Malam sunyi, hanya suara jangkrik terdengar. Rumah itu berdiri kokoh di belakangnya, gelap tanpa satupun cahaya. Ayu terisak, sujud syukur. Aku berhasil keluar. Tapi saat ia bangkit, matanya membelalak. Kedua tangannya ada bercak darah segar. Dan di sekitar beringin, tanahnya basah, merah, seakan baru saja menelan sesuatu. Lalu terdengar suara lirih di telinganya, suara yang sangat dikenalnya. Terima kasih, Ayu. Kau sudah menepati janji. Tumbal berikutnya. Ayu membeku, nafasnya tercekat. Ia menoleh dan di sana berdiri sosok Joko. Tapi kali ini tidak samar, sepenuhnya pucat, matanya tajam. Sebelum Ayu sempat berteriak, tanah di bawah kakinya retak. Tangan-tangan hitam keluar dari tanah, menarik tubuhnya ke dalam. Ayu berusaha melawan, berpegangan pada akar beringin. Namun kekuatan itu terlalu kuat. Jeritan Ayu menggema malam itu, sebelum akhirnya tubuhnya lenyap ditelan bumi. Rumah Joglo kembali sunyi, seolah tak terjadi apa-apa. Dari balik jendela, Bukarsi berdiri, menatap dengan wajah tenang. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Malam itu, perjanjian kembali terpenuhi. Rumah Joglo kembali tenang untuk sementara. Ya, Ayu berhasil keluar, tapi ternyata justru dijebak. Joko bukan penolong, melainkan bagian dari perjanjian gelap. Ayu akhirnya menjadi tumbal rumah Joglo. Bukarsi tetap selamat, sampai rumah itu menuntut tumbal berikutnya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.